Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Bahagia sekali ya, pada pagi hari ini kita bisa melakukan ibadah pertama kali secara virtual, ibadah sekolah minggu. Bagaimana perasaan adik-adik pagi hari ini? Gimana Kak? Rasa pasti semuanya bahagia melihat kembali guru sekolah minggu, terlebih Kak Isna dan Kak Bella ya. Hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semua siapkan hati dan pikiran kita. Kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, Kakak Bella akan pimpin kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami memiliki kesempatan untuk kembali beribadah. Walaupun secara virtual, kami tetap bersuka cita karena kami masih bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati ibadah ini dari awal sampai selesai nanti. Kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam namamu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Oke, kita akan mendengarkan titah Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu dari buku ND, Hibur Rohaku. Terambil dari kitab pertama sampai dengan kitab keempat. Ina akan membacakannya, adik-adik mengikutinya. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu. Seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah yang lain. Tidak boleh ada Allah yang lain. Kecuali aku. Titah kedua.
Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita mau memasuki pengakuan dosa, kita menyanyikan lagu dari buku ND 688 ayat 1 sampai 2. melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampuni
Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke adik-adik, kita akan membaca epistel kita hari ini. Tapi sebelumnya kakak mau ajak kalian dulu untuk buka Alkitabnya dari Yosua 1 ayat 5 sampai 8. Ya, ayat 5 sampai 8. Sorry, tadi kakak salah tunjuk 1 jadinya ya. Sorry ya. Jadi Yosua 1 ayat 5 sampai 8. Sudah? Kalau sudah, sebelumnya kita mau nyanyi dulu dari Kidung Jemaat nomor 370 dengan judul Ku Mau Berjalan Bersama Dengan Juru Selamatku. Minggu ini tertulis dalam Yosua 1 ayat 5 sampai dengan 8. Ina yang membacakan ayat yang pertama dan anak-anak kami ayat selanjutnya. Kita bergantian untuk membacanya. Ayat yang kelima. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Mu Musa. Janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Ya, kita memasuki pengakuan iman rasuli, kita nyanyikan dari buku ND 189 ayat 1 sampai 2, O Yesus na panguluaw. Oh
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan langit. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, warta sekolah minggu pada hari ini untuk adik-adik, untuk persembahan. Sebelumnya kakak coba ingatkan ya, untuk persembahan walaupun kita ada di rumah masing-masing beribadahnya, adik-adik boleh tetap memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus, bisa dititipkan ke orang tua adik-adik yang akan datang ke ibadah di setiap jam 8 atau jam 10. Jadi setelah kita tetap melakukan ibadah seperti biasa, kita tetap berikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Apalagi kita sudah lama ya, sudah setahun kita nggak persembahan, dan hari ini kita perdana untuk sekolah minggu virtual. Mungkin adik-adik bisa memberikan yang terbaik daripada yang paling baik untuk Tuhan Yesus. Bisa dititipkan ke mamahnya, bisa taruh di amplop, bisa dititipkan bila bertemu dengan guru-guru sekolah minggu oleh seluruh petugas yang ada di gereja, bisa titip sintua. Oke adik-adik, yang berikutnya untuk berikutnya acara sekolah minggu, ibadah sekolah minggu akan di-share di grup masing-masing. Jadi jangan lupa grup dari sekolah minggunya masing-masing, dari kelas kecil, sedang, besar, pra-remaja, dilihat apa chat-chat dari kakaknya, direspon supaya kakak-kakaknya juga dengan semangat sudah memberikan informasi, tapi adik-adiknya juga harus tetap merespon ya. Jadi segala aktivitas sekolah minggu, segala kegiatan sekolah minggu akan di-share oleh kakak-kakak sekolah minggu di grup kita masing-masing. Jadi pastikan nomor kalian semua ada di grup. Ya, sedikit aja info warta dari kakak, terima kasih. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita mau angkat lagu pujian Roh Kudus yang manis. Ku ingin menjadi
Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik dalam Kristus Yesus, terima kasih buat kesempatan berkumpul bersama mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan buat kami semua untuk melangkah dalam kehidupan, dan firman-Mu ini dapat kami mengerti sehingga kami tahu pasti mengimani Engkau lebih lagi di tengah-tengah kehidupan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita di hari Minggu ini tertulis di Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Anak-anak semua yang di rumah dengan baik-baik dibaca saja supaya kita tahu nanti apa yang akan disampaikan oleh Amang. Jadi firman Tuhan bagi kita Yohanes 21 ayat 1 sampai 14, Amang akan membacakannya buat kita semua. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang murid yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah yang kami punya lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyak. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu lagi yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, cerita kita tadi sudah bisa kita ikuti bahwa ketika Yesus bangkit dari kematian, dia tidak langsung naik ke surga. Yesus tidak langsung naik ke surga, tetapi Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yesus datang. Nah, gimana kalian, anak-anak? Kalau ada orang yang sudah meninggal, tiba-tiba datang menampakkan diri, takut? Takut itu juga yang dirasakan murid-murid Yesus. Mereka
merasakan ketakutan ketika Yesus sudah tidak bersama-sama mereka lagi. Murid-murid ketakutan, mereka sembunyi, mereka kembali ke pekerjaannya masing-masing. Petrus dan beberapa orang yang dikatakan di sini tadi, mereka kembali lagi menjadi penjala. Mereka bukan memberitakan Yesus bangkit, padahal Petrus sudah melihat Yesus, sudah tahu bahwa Yesus sudah bangkit dari orang mati. Tapi Petrus ketakutan dan dia kembali lagi menjadi penjara. Nah, artinya di sini yang pertama bahwa ketika kita tahu Yesus bangkit dari antara orang mati, kita tidak boleh takut untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Harus kita merindukan dan sering untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Ingat, Tuhan tidak pernah jauh dari orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan itu hanya sejauh Tuhan. Datanglah kepadanya dengan doamu. Sebab Yesus katakan, aku berdiri di depan pintu, mengetuk pintu, dan menunggu orang yang bukan pintunya buat. Siapa orangnya itu? Kamu, Amang, dan teman-teman yang lain yang harus membukakan pintu hati kita untuk Yesus datang. Lalu dalam nas ini diceritakan Petrus sebagai penjala, dia kemudian disuruh oleh Yesus untuk menebarkan jalannya ke sebelah kanan, kemudian dapat ikan berapa ekor tadi dikatakan? 153 ekor. Kamu tahu? 153 itu adalah semua jenis ikan di danau Tiberias. Kalau semua jenis ikan 153 ekor di danau Tiberias, itu menggambarkan semua suku bangsa yang ada di dunia. Jadi artinya ketika Yesus menampakkan dirinya buat kita, dia mau kita menjadi saksinya sehingga semua orang percaya dan mengimani Yesus Kristus. Nah, bagaimana caranya untuk anak-anak sekolah minggu semua ini mengimani Yesus Kristus? Nah, kamu sungguh-sungguh berdoa, mendoakan orang tuamu, mendoakan teman-temanmu yang sakit. Bahkan kalau ada temanmu yang berbeda agama dengan kita sedang sakit, kamu harus mau mendoakan mereka. Katakanlah Yesusmu berkuasa untuk menyembuhkan penyakit itu. Karena ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, setiap orang yang dia temui harus memberitakan kabar sukacita. Begitu juga dengan kita. Ketika kita bertemu Yesus di dalam doa, kita harus siap mengabarkan Yesus, kuasanya Yesus, kasihnya Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amang harap anak-anak semua di rumah yang melihat video ini semakin rajin di rumahnya, semakin rajin juga dalam berdoanya, dan semakin mampu untuk memimpin doa di tengah-tengah keluarga, ya, dan menjadi anak-anak yang baik. Ingat, kalau kamu sedang belajar di rumah sampai saat ini, itu bukan berarti kamu bermain-main lebih banyak di rumah, tetapi kamu lebih banyak belajar di rumah, lebih terlihat kamu patuh kepada orang tua, lebih baik lagi kamu kepada saudara-saudaramu. Supaya dengan itu iman percayamu terus bertumbuh, dan dengan itu juga kamu dikuatkan bertumbuh di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang telah didengarkan oleh anak-anak-Mu. Tuhan, tolong mereka dalam situasi pandemi ini, mampukan untuk belajar lebih sungguh, terkhusus mendekatkan diri kepadamu, dan Engkau Tuhan yang melindungi anak-anak sekolah minggu Hadawipan Mas saat mereka belajar melalui layar. Biarlah mereka mampu untuk
menguasai pelajaran dan menjaga kesehatannya. Dan kalaupun di tengah-tengah belajar dari rumah ini banyak juga game-game yang baru, permainan yang baru masuk ke dalam handphone anak-anak ini, Engkau Tuhan memampukan mereka untuk menolak hal-hal yang membuat mereka lebih banyak bermain daripada belajar. Dan mampukan juga orang tuanya Tuhan untuk membimbing anak-anak ini. Terkhusus orang tua yang sudah dalam setahun ini mereka harus membagi waktu lebih banyak pekerjaan, mengajar anak-anak, memeriksa anak-anak, mengerjakan tugasnya. Tuhan berikan kesabaran, Tuhan berikan rezeki kepada orang tua supaya setiap kebutuhan anak-anak ini dapat mereka penuhi dengan baik. Dan Engkau juga Tuhan menempa setiap orang tua guru anak sekolah minggu HKBP Mas menjadi orang tua yang diteladani oleh anak-anaknya dalam iman, kasih, dan pengharapan. Supaya dengan itu setiap anak-anak mereka mampu menyaksikan kebaikan-Mu dan kasih setiamu itu lebih lagi di masa pertumbuhannya dan ketika mereka dewasa. Kami serahkan ibadah ini, firman-Mu ini untuk kemuliaan nama-Mu, dan ajar kami sebagai orang yang mendengar dan tekun melakukan. Dalam khusus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau mengumpulkan persembahan, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus, tapi sebelumnya kita angkat pujian dari buku ND 848 ayat 1 sampai 2 di Son Adong Hubuan Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom. Terima kasih buat adik-adik yang telah mengikuti ibadah sekolah minggu HKBP Mas. Ini yang pertama ya nak ya. Yang selanjutnya nanti kita akan beritahu melalui tikting. Jadi adik-adik sekolah minggu semua tetap mendengarkan, menanya orang tua kapan ada sekolah mingguan lagi secara virtual. Kami yang bertugas pada hari Minggu ini, Inang Sintua Baru Lubis sebagai liturgis,
saya Amang Pendeta Philip Nenggolan sebagai pengkhotbah, Kakak Isna Simanjuntak sebagai worship leader, dan Kakak Bella Marpaung sebagai worship leader. Kami mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Horas. Oke.